Kitab Wahyu dimulai dengan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang wahyu Yesus Kristus. Banyak orang termasuk para pemimpin gereja dan pendeta berusaha menghindari, membaca dan membahas kitab terakhir ini karena mereka merasa kitab ini hanya berisi tentang masa paling kelam dunia. Padahal kitab Wahyu bukan berisi tentang kekelaman dunia, tapi berisi tentang pengharapan terakhir orang percaya akan kedatangan Kristus dan bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya bahkan di masa paling kelam di bumi. Dan 7 gereja ini adalah 7 gereja yang merepresentasikan tantangan gereja sepanjang masa sampai dia kembali. Wahyu 1 ayat 20 berkata, "Inilah rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki pelita emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat dan ke-7 kaki pelita itu ialah ke-7 jemaat." Kaki pelita adalah sebuah tempat untuk menyalakan api. Di zaman modern, fungsi kaki pelita sama seperti lilin, sehingga bisa digunakan untuk menerangi ruangan yang gelap. Tuhan Yesus berkata bahwa kaki pelita adalah gereja. Dan tahukah Anda bahwa pelita atau terang atau api adalah lambang Roh Kudus, dan kaki pelita adalah tempat Roh Kudus berdiam, menjadi tanda bahwa Yesus ada di tengah-tengah gereja. Artinya, kita gereja Tuhan adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam untuk menerangi dunia yang gelap. Yohanes menerima pesan khusus yang ditujukan kepada 7 malaikat jemaat di Asia Kecil. 7 malaikat ini dilambangkan sebagai 7 bintang yang bisa diarti sebagai 7 gembala atau pemimpin gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, atau juga benar-benar malaikat. Zaman sekarang, Asia Kecil ini adalah negara Turki. Walau ini pesan kepada mereka, pesan ini juga relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi semua gereja di sepanjang masa. Mari kita mulai membahasnya satu persatu. 1. Gereja di Efesus. Kota Efesus dikenal sebagai kota pelabuhan besar, pusat dagang dan agama. Gereja di Efesus dipuji karena mereka bekerja keras, tekun dan menolak rasul-rasul palsu dan menderita karena nama Yesus. Walaupun demikian, Tuhan Yesus mengecam mereka karena mereka kehilangan kasih mula-mula, dan peringatan Yesus tidak main-main. Kaki pelita akan dicabut, yang artinya Tuhan tidak lagi mengakui gereja di Efesus sebagai gereja Tuhan, tempat Roh Kudus berdiam. Tapi bagi gereja yang menang, yaitu yang melakukan perbuatan sesuai iman mereka, Tuhan Yesus berjanji bahwa mereka akan makan dari pohon kehidupan. Ini seperti gereja di zaman modern yang tekun, benar-benar tegas terhadap ajaran sesat, bahkan menderita karena nama Yesus. Tapi sayangnya, kasih menjadi dingin. Gereja seperti ini lupa bagaimana awal mula gereja dibangun. Dibangun dengan kesepakatan jemaat untuk berkumpul bersekutu dalam nama Yesus dan saling mengasihi jemaat satu dengan jemaat lainnya. Kasih mula-mula merujuk pada apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Semua jemaat saling memperhatikan kebutuhan satu sama lainnya supaya semuanya berkecukupan. Inilah kasih mula-mula. Gereja di Efesus memang mengingat semua ajaran para rasul dan menolak rasul palsu. Tapi mengasihi seperti kasih yang dilakukan saat pertama kali merasakan kasih Kristus juga sama pentingnya. Karena pengikut Kristus tidak hanya sekedar iman, tapi juga perbuatan. Seharusnya iman gereja ditunjukkan oleh perbuatannya. Dan bagi yang beriman dan melakukan imannya, Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan. Kondisi ini seperti gereja konservatif di negara Eropa Barat dan Amerika yang menekankan doktrin, reformasi dan apologetika, tapi tidak dicerminkan melalui perbuatan kasih yang nyata. Lalu yang kedua adalah gereja di Smyrna. Smyrna adalah kota kaya dan setia pada Roma. Sayangnya, orang Kristen di sini miskin secara materi. Walaupun begitu, Yesus memuji kekayaan rohani mereka. Tuhan Yesus menguatkan jemaat di Smyrna karena di antara mereka banyak yang akan menderita, dianiaya, bahkan dipenjara. Tuhan Yesus menguatkan mereka supaya setia sampai mati. Dan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan mahkota kehidupan dan dilepaskan dari penderitaan. Gereja di Smyrna mirip dengan gereja di tengah negara atau kota yang kaya raya. Tapi di tengah kekayaan duniawi, gereja tidak mengikuti jejak mereka, mengejar kekayaan materi. Justru mereka mengejar harta surgawi. Mereka bukanlah gereja yang memiliki gedung besar dan mewah,
dan memiliki ribuan jemaat, tapi mereka adalah gereja kecil yang kaya secara rohani, bukan secara materi. Kaya secara rohani adalah meskipun menderita, dianiaya, dipenjara hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka tidak takut dan tetap setia sampai mati. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa mereka akan lepas dari penderitaan dan mendapat mahkota kehidupan. Di surga nanti tidak akan ada lagi penderitaan. Jadi, penderitaan yang gereja alami karena Kristus saat ini tidak ada apa-apanya. Hal ini seperti gereja bawah tanah di negara-negara komunis atau negara dengan jemaat Kristen yang sangat minoritas. Ketiga, gereja di Pergamus. Kota di Pergamus adalah kota pusat kekuasaan Romawi sekaligus kuil penyembahan kaisar. Tuhan Yesus menyebut jemaat di Pergamus tinggal di tahta iblis, tapi mereka tetap setia walau ada tekanan besar yang mendesak mereka. Sayangnya, mereka berkompromi dengan ajaran sesat dari Bileam dan Nikolaus. Ajaran Bileam adalah tentang perzinahan, baik perzinahan fisik yaitu dosa seksual, juga perzinahan rohani yaitu membiarkan penyembahan berhala. Sedangkan ajaran Nikolaus adalah ajaran yang mencampur adukkan anugerah Tuhan dengan kompromi terhadap dosa, terutama dosa seksual, juga sinkritisme dan paham liberal. Tuhan Yesus memperingatkan mereka untuk segera bertobat. Bagi yang menang, Tuhan Yesus berjanji memberikan mana yang tersembunyi, batu putih, dan nama baru yang hanya Dia ketahui. Kondisi ini mirip dengan gereja sebagai kelompok minoritas di tengah negara yang memiliki kepercayaan mayoritas bukan Kristen. Ya, seperti di Indonesia. Gereja seperti ini berada di tengah tahta iblis yang berarti roh antikris atau mereka yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sayangnya, walaupun berada setia di tengah tekanan yang dahsyat, gereja justru berkompromi dengan dosa, khususnya dosa seksual, penyembahan hal-hal yang bersifat duniawi, mencampur adukan dengan kepercayaan dan budaya setempat, juga tidak menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran mutlak alias paham liberal. Kompromi dengan ajaran dunia membuat mereka bertahan, tapi Yesus dengan tegas memerintahkan mereka untuk bertobat. Karena bagi mereka yang tetap tegas menolak berhala, menolak dosa seksual, dan kompromi dengan kenyamanan dunia, Tuhan Yesus menjanjikan mana yang berarti pemeliharaan rohani, batu putih sebagai bentuk penghormatan, dan nama baru yang hanya diketahui diri sendiri sebagai bentuk keintiman dengan Yesus Kristus. Hal ini seperti gereja yang berada di tengah kota metropolitan dan kompromi dengan berbagai ajaran yang menyimpang seperti gereja modern di Amerika. Yang keempat, gereja di Tiatira. Tiatira adalah sebuah kota industri dan serikat dagang. Awalnya, Tuhan Yesus memuji para jemaat-jemaat yang hidup di kota ini. Mereka memiliki kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan yang baik. Singkatnya, gereja di Tiatira adalah gereja yang berkembang pesat dengan baik, tapi sayangnya pesan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus mencela jemaat di Tiatira karena membiarkan Nabi Israel mengajarkan, menyesatkan, dan membuat hamba Tuhan berzina dan makan dari persembahan berhala. Tuhan Yesus sudah memberikan waktu untuk bertobat, tapi jika tidak bertobat, mereka akan dilemparkan ke ranjang orang sakit dan masuk dalam masa kesukaran besar. Bahkan anak-anak mereka pun menanggung akibatnya. Sehingga jemaat tahu siapa Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang menghindari ajaran Isabel, Tuhan Yesus memberikan janji kepada mereka bahwa mereka akan memerintah bersama Kristus dengan tongkat besi, memerintah bangsa-bangsa. Gereja di Tiatira seperti gereja yang berada di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, memiliki penduduk yang tekun dan bekerja dengan baik, menjadi penggerak ekonomi di Tiatira. Imbasnya, gereja Tuhan di Tiatira juga memiliki kasih, iman, dan juga kekayaan dan ketekunan yang baik. Hanya saja, pengaruh kuat Isabel membuat hamba Tuhan berkompromi dengan dunia. Perzinahan yang dimaksud adalah perzinahan rohani, seperti membiarkan dosa masuk ke dalam gereja dan membiarkan gereja lebih fokus pada hal duniawi, seperti Injil kemakmuran. Seperti memiliki gairah dan semangat luar biasa dalam pelayanan gereja, tapi juga membiarkan Injil palsu merusak dari dalam. Tuhan Yesus menegaskan mereka untuk bertobat, dan bagi mereka yang benar-benar memegang Injil Kristus sampai akhir, mereka akan ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Seperti beberapa gereja karismatik di Amerika Latin yang terlihat penuh gairah dalam pelayanan, tapi sayangnya ada ajaran yang menyimpang. Yang kelima, gereja di Sardis.
Tuhan tahu segala pekerjaan jemaat di kota Sardis, dan Tuhan Yesus menyebut bahwa mereka hidup tapi sebenarnya mati. Tuhan menyuruh mereka untuk bangun dan menguatkan apa yang masih tersisa dan hampir mati. Bahkan Tuhan Yesus berkata, tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna, karena Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri bagi mereka yang tidak berjaga-jaga. Tapi ada beberapa orang yang memang tidak mencemarkan pakaiannya, dan Tuhan Yesus berjanji bahwa mereka yang menang akan mengenakan pakaian putih dan namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Gereja di Sardis adalah gereja yang dahulu adalah gereja besar yang berkembang pesat. Tapi dari waktu ke waktu, para jemaat terseret arus dunia. Walau gereja di Sardis waktu itu masih hidup, bersekutu dan berkumpul, tapi sebenarnya mereka mati karena apa yang mereka kerjakan di gereja sama sekali tidak mengesampingkan pengikut Kristus. Dan jika mereka tidak bertobat, Tuhan Yesus akan datang sebagai pencuri. Artinya, mereka akan mengalami masa kesusahan besar. Sedangkan beberapa jemaat yang masih setia, di tengah-tengah jemaat yang mati, mereka akan tetap hidup masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ini seperti gereja yang dulu memiliki nama besar, megah dan kuat, tapi tergerus oleh dunia dan akhirnya hanya seperti klub Kristen. Yang keenam adalah jemaat di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia berada di kota kecil dan lemah. Hanya saja Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan tahu segala pekerjaan jemaat di Philadelphia, dan Tuhan berjanji akan membuka pintu yang tidak dapat ditutup siapapun karena mereka menuruti firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Tuhan juga berjanji akan menyerahkan jemaat iblis kepada mereka supaya mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan Yesus berjanji bagi yang memelihara firman Tuhan akan dipelihara Tuhan di masa pencobaan atas seluruh dunia. Siapa yang menang akan dijadikan pilar bait suci. Di situ akan diberi nama Yerusalem baru. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang secara kekuatan memang kecil dan lemah, tapi Tuhan Yesus memuji segala pekerjaan jemaat di Philadelphia. Tuhan Yesus yang akan membuka jalan, yaitu menyertai mereka menghadapi berbagai pencobaan yang akan menimpa mereka, karena mereka sudah menuruti dan memelihara firman Tuhan. Bahkan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus Kristus akan bertekuk lutut di hadapan mereka. Tuhan Yesus menjanjikan mereka bahwa mereka akan menjadi teladan di Yerusalem baru. Jemaat di Philadelphia seperti jemaat di desa kecil yang tidak mempunyai sumber daya yang baik, tapi memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap pekerjaannya. Yang terakhir adalah jemaat di Laodikia. Laodikia adalah kota makmur, pusat perdagangan dan pengobatan. Tuhan Yesus menyebut mereka tidak dingin dan tidak kaya, alias suam-suam kuku. Jemaat di Laodikia tergolong sangat kaya, bahkan merasa tidak butuh apapun lagi. Sampai-sampai Tuhan Yesus menegur dengan berkata bahwa mereka sebenarnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan Yesus memperingatkan supaya mereka bertobat dengan cara membeli emas yang sudah dimurnikan, supaya mereka benar-benar kaya, berpakaian putih, tidak telanjang, dan juga dapat melihat. Tuhan Yesus sedang berada di depan pintu rumah mereka, mengetuk dan menunggu dibukakan pintu. Siapa yang membuka pintu akan makan bersama Yesus. Gereja di Laodikia adalah gereja yang begitu melimpah-limpah secara materi, sampai-sampai gereja ini merasa tidak membutuhkan apapun. Padahal menurut kacamata rohani, gereja yang hanya fokus mengumpulkan harta dunia sama saja seperti gereja yang suam-suam kuku, yaitu gereja yang buta arah, miskin rohani, dan telanjang. Mata mereka sudah tertutup uang sehingga mereka miskin dan telanjang. Tapi Tuhan Yesus masih menunggu di luar. Siapa yang mau membuka pintu hatinya untuk bertobat dan membeli emas murni, dia akan diselamatkan dan masuk perjamuan kawin anak domba. Ini seperti gereja modern yang sangat mewah karena mengutamakan uang dan menutup mata bagi jemaat mereka sendiri yang membutuhkan bantuan. Jika kita perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda kepada setiap jemaat. Tuhan Yesus tidak melakukannya secara acak, tapi dengan tujuan khusus dan spesifik kepada setiap tantangan pada setiap jemaat, serta menegaskan otoritasnya sebagai Allah yang sanggup memberikan pengharapan sesuai kebutuhan setiap jemaat sampai akhir. Yesus memberikan kekuatan sesuai dengan kelemahan masing-masing jemaat. Tuhan Yesus membuktikan kehadiran kasih-Nya kepada jemaat Efesus yang kuat tapi kehilangan kasih.
Tuhan Yesus memberikan pengharapan akan kebangkitan bagi jemaat di Smyrna yang setia dalam penderitaan. Tuhan Yesus menunjukkan kebenaran kepada jemaat sesat di Tiatira dan Pergamus. Tuhan Yesus memberikan kuasa roh yang menghidupkan bagi jemaat di Sardis. Sedangkan di Philadelphia, Tuhan Yesus memberikan pintu terbuka. Tuhan Yesus berusaha menjelekkan jemaat yang sombong di Laodikia. Setiap jemaat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan jemaat melalui Roh Kudus yang berdiam di antara jemaat. Jadi, kita tidak perlu menghakimi gereja lain, tapi fokuslah pada kelemahan dan kebutuhan gereja kita masing-masing dan mintalah Roh Kudus supaya kita dituntun untuk menjadi seorang pemenang.